Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kabar kalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, karena hari ini ada kegiatan untuk bersih-bersih, dapat dalam kondisi sehat ya. Sehat selalu ya yang di rumah, baik yang di rumah maupun yang ada di sekolah. Oke, saya hari ini mengawali pembelajaran ya di kelas 11 TKJ 2 di mata pelajaran matematika. Minggu kemarin juga kita sudah melaksanakan ya pembelajaran kita menggunakan Zoom meeting ya. Karena idealnya yang namanya belajar itu ya kita berinteraksi langsung ya. Ya salah satunya adalah dengan Zoom meeting. Cuman ya memang banyak kendala sekali di Zoom meeting. Salah satunya adalah akses internet dan lain sebagainya. Ya kita harus menyadari itu ya. Tapi insya Allah nanti tanggal 20 sekolah kita sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Semoga kalian diberikan keriduan oleh Allah untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik ya nanti. Ya, udah lama juga kan, udah kangen ya mau sekolah. Oke. Saya mulai pada hari ini saya share screen, saya izin share screen ya. Mungkin nanti absen saya minta ya, kalian jangan ada yang keluar ya. Keluar meeting sebelum saya selesai ya. Saya nanti absennya menggunakan screenshot ya. Jadi saya nggak list satu-satu. Soalnya saya mau ngikutin nih. Biar kamu ngikutin saya nggak selama kegiatan. Yang namanya bukan nama sendiri, tolong ditulis nama sendiri. Tapi ini ada beberapa yang nggak ini ya. Nggak satu-satu. Ada yang gabungan-gabungan ya. Saya coba Siapa? list absen aja ya. Saya sebutin aja absennya. Oke. Siap. Di sini aja sih. Oke. Aji, woi. Aji, tolong dikondisikan itu di mute. Kamu di kelas ada beberapa orang, jadi harus ditutup itu speakernya, di mute. Oke. Saya mulai dari Agisni, ada? Hadir, Pak. Oke. Agisni hadir, Ahmad Sidik ada? Halo? Siap, hadir, Pak. Siap. Oke, Aji Sukamto ada? Oke, Alfia ada? Siap, hadir, Pak. Ayu Dwi Andari ada? Siap, hadir, Pak. Cintami? Halo Cintami, ada? Citra? Siap, hadir, Pak. Oke, good. Devi Dwi? Belum ada? Oke, Dinda Ramadhani? Belum ada. Fazri Alfaris? Halo. Fazri Alfaris belum ada? Siap, ada, Pak. Siap ada. Oke. Fitri? Siap, hadir, Pak. Oke. Haris Erlangga? Belum ada. Ica Sabila? Belum hadir. Ipan Permana? Hadir, Pak. Oke. Hairunisa? Pak. Hairunisa ada? Siap, hadir, Pak. Oke. Kiki Amalia? Belum hadir. Oke. Claudias? Siap, hadir, Pak. Oke. Lutfan? Siap, hadir, Pak. Sip. Muhammad Yastafalia? Oke. Muhammad Husnul Umam? Siap, hadir, Pak. Oke. Naila Regina? Siap, hadir, Pak. Good. Fajar Sidik? Ada Fajar Sidik? Halo. Gak ada. Oke, saya tinggal Rifki Fajar. Siap, hadir, Pak. Oke, Rohasi. Ada Rohasi? Siap, hadir, Pak. Oke, siap. Rohendi? Siap, hadir, Pak. Oke. Sandy? Siap, hadir, Pak. Sip. Stefanus Wijaya? Belum ada. Sulis?
Siap hadir. Siap, bagus. Susan, Pak, Susan lagi. Susan kemana? Suara kamu bentrok itu sama teman kamu. Susan kemana, Sulis? Susan lagi izin dipanggil sama guru. Oh iya. Sahrul, Siap hadir, Pak. siap. Tarmaisin, Siap hadir, Pak. oke. Tiana, Marcela, Siap hadir, Pak. Tias, Nur, Tias belum ada. Fiona, Siap hadir, Pak. oke. Terima kasih banyak ya. Kemungkinan besar pertemuan kita di minggu depan itu akan dilaksanakan secara tatap muka ya. Jadi biar lebih fleksibel dan lebih enjoy juga ketika tatap muka ya. Oke. Ada yang belum saya sebut absennya? Atau yang tadi belum saya sempat sebut? Ada? Siapa? Silakan di-unmute kalau ada. Hadir, Pak. Siapa? Atas nama siapa? Muhammad Yasta Falia. Yasta sudah saya absen tadi, kamu raise hand, kamu acungkan tangan tadi saya lihat ya. Izin, Makasih Pak. Yasta, makasih. Ada lagi? Izin, Pak. Tias Nur Angga ya. Oke, Tias Nur Angga hadir. Oke, Tias makasih banyak. Ada lagi? Belum ada? Enggak ada lagi? Oke, sip. Saya izin share screen, tolong diperhatikan lewat layar kalian masing-masing ya. Mungkin nanti yang lagi kebersihan agak terganggu sedikit. Nanti kamu boleh selesaikan setelah kita Zoom Meet selesai, dan kemudian kamu juga mungkin yang laki-laki nanti berbenturan dengan sholat Jumat, dari sholat Jumat nanti dilanjutkan lagi ya. Ingat, kebersihan itu adalah bagian daripada iman ya. Jadi tolong dipahami baik-baik ya. Jadi dibersihkan kelasnya. Itu juga bagian daripada kenyamanan kita ketika belajar juga ya. Jadi udah 1 tahun nih kamu belum kelas tidak dibersihkan, jadi ya kita bisa tahu lah kondisinya seperti apa. Jadi tolong yang lagi ada di sekolah juga nanti dibersihkan baik-baik ya untuk kenyamanan bersama. Oke, yang lagi di rumah tetap jaga prokes juga. Baik yang di sekolah maupun di rumah juga jaga prokes ya. Oke. Saya izin share screen, oke. Mohon maaf, saya menggunakan akunnya Bu Stefani Aditya karena tadi ada kendala di akun saya. Ini saya share screen, sudah tampil ya dalam perangkat kalian. Oke. Perhatikan, hari ini kita masuk ke konsep berikutnya ya, di dalam barisan dan deret itu adalah barisan geometri ya. Salah satunya ada barisan geometri. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang barisan aritmatika dan barisan apa? Dan deret apa? Minggu kemarin kita udah belajar tentang apa? Barisan aritmatika dan Deret aritmatika. Oke. Ya, karena ini ada beberapa kalian itu di satu kelas yang sama ya. Jadi ketika dilepas mute-nya itu memang jadi suaranya berbendar-bendar karena memang ada teman kamu yang lagi on juga di situ. Ya, it's okay, nggak masalah lah ya. Kendalanya sedikit di situ karena memang satu ruangan yang sama, nggak apa-apa. Oke. Coba kamu perhatikan deh. Nih saya punya barisan yang menurut saya simple sekali barisannya. Ada yang bisa jawab ini barisan apa? Oke, raise hand, acungkan tangan. Siapa? Atau sebut langsung ngomong siapa? Atas nama siapa? Izin menjawab, silakan. izin, Pak. Siapa atas nama siapa? Sulis. Oke, Sulis. Gimana? Kita, Pak. Ya. Kenapa Sulis? Barisan apa ini? Aritmatika, Pak. Barisan aritmatika. Oke, terima kasih. Nah, saya mau tanya sama Yasta. Yasta, kenapa ini merupakan barisan aritmatika? Coba kamu jelaskan. Yasta, kamu dengar suara saya? Halo? Pede aja Yasta, pede. Ayo, apa kamu udah belajar minggu kemarin? Ayo dong. Halo, Yasta, halo. Ya, Pak. Apa? Kenapa ini barisan aritmatika, Yasta? Atau kata kamu ini barisan aritmatika atau bukan? Nah, udah, saya balik dah. Aritmatika atau bukan, Yasta? Halo? Gak usah kamu tengok-tengok ke samping. Lihat
Aritmatika, Saya. Pak. Aritmatika. Kenapa Yasta? Ini aritmatika. Halo. Kamu tutup mata, tutup dari kenyataan. Kelihatan ini belajarnya masih kurang ya. Kamu jangan dikira pembelajaran online itu ya semuanya bisa, udahlah nanti lagi ya. Udahlah gampang. Ya, jangan seperti itu. Ini konsep yang masih dasar ya. Udah nggak bisa. Banyak tes-tes masuk kerja itu lewat barisan dan deret, soal barisan dan deret itu banyak sekali. Ya. Kamu mau pergi kemana? Ke Jepang, ke Korea, ya. Tes-tesnya banyak loh barisan dan deret. Jadi jangan disepelekan ya. Coba ada yang bisa menjelaskan kenapa ini merupakan barisan aritmatika? Yasta tolong ya, nanti saya tandai kamu ya, nanti jadi catatan untuk Bu Futi ke kamu ini. Biar Bu Futi memberikan perhatian lebih ya. Oke, siapa lagi? Ada yang bisa jawab selain Sulis tadi? Siapa yang bisa jawab? Kenapa sih ini barisan aritmatika? Ayo. Izin, Pak. Siapa ini kok Sulis lagi? Citra, Pak. Oh, Citra, beda orang, tapi satu nama. Oke, gimana Cit? Karena mempunyai beda yang sama, Pak. Beda yang tetap. Bedanya berapa sih emang sis? 6. Cit? 6, Pak. Oh 6, oke. 6 ya, jadi setiap sukunya, Yasta kamu jangan lari kemana-mana, coba lihat ke sini ke depan. Kata Citra, ini bedanya sama Pak ya, antar tiap sukunya. Jadi 2 ke 8 selalu bertambah 6 kan, Yasta? Ya, dan yang lainnya tolong perhatikan juga sama. Ya, 2 ke 8 bertambah 6. 8 ke 14 berarti bertambah 6. Ya, 8 tambah 6 itu 14 kan? 14 ke 20 juga bertambah 6. Ya, dan seterusnya. Ini merupakan barisan aritmatika. Ya, itu seperti itu. Oke, kamu apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang akan kita pelajari hari ini adalah lanjutan. Ya, kalau kamu kan baru kenal satu nama barisannya baru satu, yaitu aritmatika. Ya, saya kenalin lagi dengan barisan yang lain, yaitu adalah barisan geometri. Sama dengan barisan aritmatika, kamu bisa menentukan ketika misalkan barisan aritmatikanya kan kamu udah belajar nih menggunakan rumus UN. Jadi misalkan cuman ada barisan itu cuma 5 biji suku, ya. Kamu mau menentukan suku ke 100. Nggak mungkin dong kamu urutin kayak tadi nih ya. Contohnya kayak soal yang sebelumnya. 28, 14, 20. Kamu urutin terus ini. 20 berarti 26. Ditambah lagi 32. Terus sampai suku ke 100. Sanggup nggak? Ya memang sanggup-sanggup aja. Tapi memakan waktu. Ingat dalam matematika itu efektif dan efisien itu adalah salah satu tujuan dari pembelajaran matematika. Jadi agar efektif dan efisien akhirnya dikenalkan dengan rumus UN. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini pun ya, kita juga akan mempelajari tentang rumus UN, tapi bukan pada barisan aritmatik, yaitu pada barisan geometri. Apa sih bedanya? Nanti kita akan lihat nih. Coba ya. Nih, perhatikan. Ini ada gambar perkembangbiakan bakteri ya. Jadi per 24 jam si bakteri ini, satu bakteri itu dia membelah diri menjadi 2 dalam waktu 24 jam. Ya, pada hari pertama saya punya 3 bakteri saja. Ya, ada 3 bakteri saja. Pada hari kedua kamu bisa perhatikan itu ya, ada 6 bakteri karena masing-masing bakteri membelah diri menjadi 2. Ya, nah sekarang ya nanti saya akan buatkan dalam bentuk kelompok ya. Buatkan 3 cara untuk menentukan banyak bakteri pada hari ke-8. Ya, cara yang kamu lakukan untuk menentukan bakteri pada hari ke-8 ada berapa, itu gimana? Ya, silahkan kamu bisa mengurutkan langsung dan sebagainya, terserah, bebas. Tapi ini berkelompok. Saya nanti akan buatkan breakout-nya. Sebentar, so kamu perhatikan dulu aja bentuk gambarnya. Boleh sambil difoto atau di screenshot, ya, silahkan. Saya kasih kesempatan biar saya nggak usah kirim lewat grup. Silakan di screenshot boleh. Dari sini. Kayaknya nggak bisa kalau breakout harus dari host. Ya itu. Bikin kelompoknya 3. Nanti saya akan bikin 3 kelompok ya. Ini ada berapa sih pesertanya coba? Audiensnya ada berapa? Sebentar. Ada 31 ya.
3 kelompok aja. 3 kelompok. Saya buat nanti 3 kelompok. Tolong ya sekali lagi nanti ketika sudah masuk ke kelompok kalian tetap terrecord ya, tetap terekam ya aktivitasnya. Diskusi yang benar ya, jangan sampai nanti di kelompok kamu kangen-kangenan ya. Curhat nanti kayak minggu kemarin. Jadi usahakan untuk diskusi yang benar ya. Dan langsung ada yang ditunjuk di dalam kelompok itu siapa yang maju, jangan nunjuk-nunjukkan ya. Siapa yang akan mempresentasikan? Nanti saya akan tanya ya. Jadi setiap orang harus siap. Makanya nanti di kelompok itu harus benar-benar ya. Saya nanti akan tanya. Oke, saya akan pindahkan kalian ke breakout room. Oke, ini saya langsung aja pindahkan. Ya, Pak. 15 menit. Kalian diberikan kesempatan waktu 15 menit untuk memulai breakout room. Silakan join semuanya. Klik join. Dua. Ibu di room 1 tah. Oke, silakan dimulai diskusinya. Ini sudah masuk, ada Haris di kelompok 2 ya, ini di room 2. Ada Fitri, ada Alia dan kawan-kawan, ada Sulis dan kawan-kawan, ada Ahmad Sidik dan kawan-kawan, ada Yasta, ada Husnul Umam, dan ada Dinda juga ini. Dinda udah ada. Silakan yang di room 2 untuk diskusi. Ayo, ayo diskusi, buka unitnya. Silakan, dimulai. Tapi ini rata-rata ada di ini ya, yang di room 2 ini rata-rata saya lihat ada di sekolah ya, lagi bersih-bersih. Halo, bisa dengar suara saya yang di room 2? Suara saya. Ayo silakan mulai, 15 menit. Halo, di room 2, halo. Ini belum ada aktivitas diskusinya, silakan. Mulai dulu dari Fitri. Fitri coba siapa yang memimpin? Fitri aja, sok silakan Fitri ngomong. Mungkin teman-temannya harus siap. Silakan. Ya Pak. Silakan. Pak. Enggak, kamu pimpin diskusi ke teman-temannya, coba tanyain ke siapa gitu, sok. Ya Pak. Santai aja Fitri, ayo silakan. Tiana. Tiana. Panggil sama Vika. Di bagian 2. Mana? Ya. Mungkin 6 tambah 6, rolas tambah rolas 24.
Halo di room 1. Sudah diskusi dimulai? Susan, teman-temannya? Siapa? Udah. Sudah menentukan Susan? Iya. Udah selesai? Ini diskusinya ternyata udah. Ada 3 cara loh. Cara pertama gimana? Coba gambarkan dulu salah satu. Ini yang Redmi atas nama siapa sih ini yang Redmi? San, atas nama siapa ini? Saya nggak tahu hafal namanya. Ipan Permana, Pak. Ipan, ayo Pan. Gimana Pan tadi hasil diskusinya? Saya mau dengar. Salah satu aja yang buka mic. Sok, silakan. Mau Susan atau mau Ipan, silakan. Tadi siapa? Ipan, coba. Gimana hasil diskusinya? Rizky, ayo Rizky Ramadan gimana tadi hasil diskusinya Rizky? Udah dimulai diskusi belum ya? San, halo San? Mohon izin menjawab. Ya. Kenapa? Itu si Ipannya matiin itu mic-nya. Pan matiin Pan. Suaranya ini jadi benar. Gimana San? Halo. Baru satu cara, Pak. Baru satu cara. Oke, sok 2 caranya ayo sambil mikir. Iya. Gak usah tergesa-gesa, silakan sambil mikir. Oke, 1 cara ya, baru 1 cara. Oke, nanti saya keliling dulu. Lihat, saya masuk ke kelompok berikutnya. Silakan sambil diskusi, jangan malu-malu. Itu Rizky Ramadan, jangan diem aja. Ayo ngomong semuanya. Aji kemana itu kok gambar lampu? Aji ada di sekolah tah? Aji Sukamto. Aji lagi di mana San? Aji lagi sama Susan, Pak. Oh ada anaknya, diskusi bareng di situ berarti ya San? Aji lagi sama Susan, maksudnya lagi disuruh sama guru, Pak. Oke. Claudias, kemana ini Claudias? Pindah ke ruang 3 aja. Halo di ruang 3. Halo. Ya, Pak. Oke, Pak. Diskusinya sudah jalan? Udah nemuin cara-caranya? Lagi dipikirin, sedang dikerjakan, Pak. Sedang apa? Oh, sedang dikerjakan. Tapi sambil diskusi ya, jangan sambil ngerjain masing-masing. Siapa? Oke. Siapa? Caranya udah berapa? Dapat berapa cara? 1 cara. Satu, Pak. Oke, saya mau tanya sama Rifki Fajar. Nah, Rifki Fajar, tadi cara yang pertama gimana katanya? Kata teman kamu. Teman-teman udah nyempakatinya Cara gimana? pertama setiap hari dikalikan 2, Pak. Oh, setiap harinya dikalikan 2. Oke. Cara kedua udah dapat? Belum, Pak. Belum. Ayo, mikir lagi. Iya, Pak. Silakan sambil dipikirkan sambil ngobrol ya sama teman-temannya sambil ngomong. Siapa? Oke. Punya ide, ada yang punya ide silakan disampaikan ke teman-temannya. Silakan sambil diskusi. Ini saya masih kasih waktu masih ada 6 menit lagi ya. Dikali berapa nih yang kedua? Kan cara ke-1 udah. Iya. Nah, cara kedua tuh berarti kayak gini nih. Ton, Oi. nih kan yang hari keempat tuh kan ada 2 cabang 2 ya. Iya. Ya, 1 cabangnya 2. Nah, satu yang bulat tuh yang bulat. Iya. Nih, kan satu kayak gini nih. Ini nih. Kelihatan nggak? Ya. Nah, satu butir itu tambah 2 lagi. Berarti dikali berapa? Jadi dua butir itu ada 4 ke bawahnya. Ngerti nggak? Gimana ulang Tias? Iya, ngerti. Aku belum lihat. Hari keempat ya, hari keempat tuh kan ada satu itu tuh ada 2 ya. Ya. Nah,
Jadi Udah. dalam satu butir tuh ditambah 2 lagi, jadi ke bawahnya tuh 4. Hasilnya sama nggak? Gak Apa? ada 84. Hasilnya sama nggak? Oke, kelompok 2 udah ada hasilnya. Gimana? Tadi hasil diskusinya. Citra, gimana kata teman-teman hasil diskusinya? Halo. Yasta, kamu jangan ngobrol aja. Apa hasilnya? Sidik, Sidik, gimana? Kamu sebelah-sebelahan sama saya Yasta ini, saya tahu. Ayo, Sidik ngomong. Tadi caranya gimana katanya Dik? Coba ceritakan Dik ke saya Dik. Pede, harus pede, nggak usah lihat-lihat ke samping. Fitri, gimana Fit? Itu teman-teman kamu Fit, kok kamu di mute semua? Saya hadir kok di mute semua, berarti nggak ada yang ngomong dari tadi. Halo, Lagi Fit. mikir, Pak. Iya. Ya, Pak. Iya, sok. Pede Fit, ayo Fit. Bisa, Ya, Pak. ayo, kamu bisa. Yuk. Gimana, Din? Lagi ngisiin, Din. Enggak, caranya udah nemu berapa cara? Ini saya tanya dulu kelompok ini. Baru dua. Baru dua. Oke. Oke, baru dua ya. Oke, silakan. Sambil diskusi lagi. Mana diskusinya ini nggak ada yang jalan diskusinya, ayo ngomong. Siapa? Husnul Umam, ayo ngomong. Husnul. Umam. Ya, gimana? Gak boleh ini pembelajaran meskipun online harus tetap semangat ya. Aduh, gurunya udah semangat banget ini, semangat 45, kamu gak boleh pada lemes. Umam gak boleh tiduran, ayo. Bangun. Ayo Mam, sampein Mam. Menurut kamu ini caranya gimana Mam? Satu cara dulu, sok, silakan boleh. Pede Mam, ayo harus pede. Anak munduh harus pede. Mam. Halo, Mam. Ngerjainnya kelompok ya. Ini kan 6 jam berarti sehari. Dalam 1 hari. Iya. Oh, jadi bisa artinya Halo, room 1. Gimana ini? Hasilnya? Sudah ada keputusan, San? Iya Pak, baru 2 cara. 2 cara, good, San. Ini 2 cara ini hasil diskusi atau hasil kamu sendiri, San? Diskusi sama Ipan, Harun. Yang di room ini nggak ada suara-suara berarti dari tadi? Rizky Ramadan udah berapa cara Rizky Ramadan? Ayo semangat. Hey, semangat. Room 1. Pada semangat ini nggak ada orang aring. Siapa? Nah, jangan siap-siapnya aja Pan, kamu kerjain. Iya Pak, ini diskusi Pak, baru 2.
Oke, ini roomnya bentar lagi tutup ya. Silakan nanti kita gabung lagi di kelas. WO nih gitu. Udah pada gabung semua ya? Oke, kita mulai presentasinya nih dari Ipan, kelompok 1, mewakili kelompok 1. Pan, coba dibuka mic-nya. Silahkan kamu jelaskan apa yang sudah dijelaskan tadi di kelompok. Ayo Pan, semangat Pan. Matikan dulu yang lainnya suaranya dikecilin. Biar gak berbendar-bendar. Cara ke satu ditambah kemudian Ayo Mohon Pan. izin menjawab, Pak. Iya boleh, silakan. Cara ke satu ditambah, Pak. Ditambah. Oke, ditambah bagaimana Pan contohnya? 3 tambah 3, 3 6 tambah tambah 3. 6, 12 tambah 12, 1 tambah 3. 48 tambah 48, 96 ditambah 96. Jadi pada hari ke-8 dapatnya berapa Pan? Dapatnya 768. Sip, 768. Oke, itu cara dari kamu ya. Oke. Iya, siapa? Kasih. Saya masuk ke kelompok 2, Sulis. Sulis. Perwakilan kelompok 2, Sulis, coba jelaskan caranya. Sebisa mungkin caranya yang tidak dijawab oleh Ipan tadi ya. Menurut kelompok kamu apa, Lis? Silakan, Lis. Dari rumus Room 2. 8 sama dengan A dikali N dikurangi 1 dikali B. Dikali B. Beda. Oh, beda. Emang kalau ini setiap ininya bedanya berapa, Lis? Menurut kamu, Lis? 3, Pak. 3. Oke, kamu perhatikan. Pada hari ke-1, banyaknya bakteri ada 3 ya, Lis? Yang pertama, iya hari pertama. Nah, hari kedua ada 6 ya, Lis? Oke. Ya. Hari ketiga ada berapa, Lis? Jadi berapa? Ada 12. Bedanya berapa, Lis? Ini bedanya 6. 6. Yang ini bedanya 3. Berarti bedanya selalu 3, selalu 6 atau berapa, Lis? Iya. Nah, oke. Cara yang lain, Lis, nemuin lagi nggak di kelompok kamu? Ada cara yang lain nggak di kelompok kamu? Sok, jelasin. Ada, Lis? Izin menjawab boleh yang lain dari kelompok kamu yang lain siapa? Sok, silakan. Alfia, Pak. Alfia, gimana, Alfi? Alfi, ya. Ini udah benar. Oke, silakan. Yang lainnya dikecilin itu yang di dalam ruangan itu dikecilin yang lainnya. Suaranya kalau ada satu anak yang ini kecilin. Kalau ada kegiatan yang sifatnya ini harusnya bawa headset ya, jadi biar didengar masing-masing, jadi nggak berpendar-pendar suaranya itu. Ya, nggak apa-apa sekarang mah. Silakan, siapa? Lis, kata kamu mana Alfianya? Siapa hadir, Pak? Gimana, Vi? Ayo, Vi, jelasin dulu, Vi. Gimana, Vi? Yang keberapa, Pak? Hah? Ya, yang kamu aja, silakan. Apa? Yang kamu peroleh, caranya bagaimana? Yang U8. Yang tadi pakai U ternyata ada sedikit kekeliruan. Yang pakai B itu, V.
Udah, caranya cuma itu aja. Yang ini belum, yang ini. Apa? Ayo, cepat. Waktu. Ayo. Ah? Yang ini belum, beda lagi. Oke. Belum siap. Oke, kelompok 3. Silakan ditutup mic-nya. Kelompok 3, coba Tias. Mewakili kelompok 3. Tias, mic-nya dibuka. Silakan jelaskan, Tias, apa yang kamu temukan. Ya, Pak. Jadi tiap harinya tuh dikali 2, Pak. Oke, tiap harinya dikali 2. Jadi hari pertama ada 3, hari kedua ada 6 ya. Tadi berarti Iya, dikali Pak. 2 ya. Yes, oke. Cara pertama oke. Cara kedua, Yas. Kedua tadi sama Fajar, Pak. Oh, sama Fajar. Sama Fajar, Mak. Kata Fajar gimana? Coba. Kamu tadi dengar berarti kata Fajar. Kata Fajar gimana? Kata Fajar tuh, Pak, jadi diturun sama tangga. Dari tangga tuh, Pak. Jadi setiap harinya tuh ditambah. Oke, setiap harinya ditambah. Ditambah berapa? Hari pertama berapa? Kata Fajar. 3 Hari pertama tuh berarti 3 ditambah. Terus hari keduanya jadi 6. Itu 6 itu 6. diperoleh dari tambah berapa? Dari tambah 2, Pak. 3 ditambah 2, 6. Jawab Pak, maksudnya 3 ditambah 3. 3 ditambah 3. ya Oke. Lanjut. Berarti hari ketiga ada 12. Berapa ke berapa tambahnya? 12 ditambah 12. 12 ditambah 12, 24, 12. Nah, 6 tambah 6, Pak. 6 ditambah 6 ya. Oke. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Berarti kalau saya nyari suku ke-8, berapa ditambah berapa? Suku ke-8. Banyak bakteri pada hari ke-8 itu hasil penjumlahan dari berapa ke berapa? 384 ditambah 384. 384 ditambah 384. Totalnya berapa jadinya? 768, Pak. 768. Oke. Cara berikutnya, cara yang ketiga, ada apa lagi kelompok 3? Silakan. Naila. Siap, sudah Pak. Tadi baru 2 cara, Pak. Baru Yang 2 pertama cara. dikalikan sama yang kedua membuat tangga yang tambah. Kamu bisa tahu ini 386 ditambah berapa tadi? 386. Ya. 384, Pak. Oh, 384 ditambah 384. 384-nya diperoleh dari mana? Mohon izin jawab, Pak. Dari atas yang pertama 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 12 sama dengan 24. Paham. Jadi dari suku terakhirnya ya. Jadi kamu ini tambah terus begitu ya. Siap, Pak. Oke. Nah, oke. Perhatikan semuanya ya. Oke, tadi berarti kita masih ada beberapa cara yang sudah diuraikan sama teman-teman kamu. Salah satunya tadi katanya setiap harinya dikali 2, Pak. Ya, Tias menjawab. Kemudian ada juga yang menjawab, Naila bilang bahwa ini hasil penjumlahan dari 2 kalinya ya. Hasil 2 kali kamu menjumlahkan bilangan yang ada pada suku sebelumnya. Contoh, kamu mau mengerjakan pada hari kedua, ini hasil penjumlahan dari hari pertama ditambah hari pertama ini misalkan 3, maka ditambah dengan 3 lagi atau dikali 2 ya. Sama aja sih ujung-ujungnya ya. Oke, makasih. Terus tadi Ipan juga menjawab katanya ini hasil apa? Kata Ipan tadi saya lupa. Gimana? Saya tadi lupa catat. Mohon izin mau jawab, Pak. Tambah berapa, Pan, tadi kata kamu, Pan? Oke. Suaranya kayaknya ini karena banyak di ruangan itu ya. Oke, nggak masalah. Oke, ya, good. Sudah, kalian sudah bagus. Oke, terima kasih banyak partisipasi di kelompoknya. Oke, perhatikan ya. Kita coba. Nah, semua cara nggak ada yang salah, memang benar. Kecuali tadi ya, yang pakai UN itu memang ada sedikit kekeliruan karena nilai B-nya nggak seperti barisan aritmatika ya, yang selalu tetap, selalu sama. Nah, sekarang kita masuk, coba perhatikan ini. Oke, ya. Berdasarkan hasil gambar dari perkembangbiakan bakteri ini, ya, kamu bisa membuat barisan bilangan yang diperoleh dari banyaknya bakteri per hari, iya kan? Ya.
Kemudian kamu coba jelaskan, ini barisan bilangan apa sih? Nah, kita coba urutkan ya. Coba nih, gini kita bareng-bareng aja. Oke. Kamu perhatikan. Oke, perhatikan. Ini kamu disuruh menuliskan banyaknya bakteri per hari. Kamu tadi lihat ya, hari pertama ada berapa bakterinya? Ada 3. Ada 3. Hari kedua ada 6. Hari ketiga ada 12. Hari ke berapa lagi? Hari keempat ada 24. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya tadi, ya. Nah, kira-kira ya, ini nih merupakan barisan apa sih? Coba, siapa yang bisa jawab? Halo? Kira-kira ini barisan apa sih? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Halo, halo. Ayo, berani, berani. Ini barisan aritmatika bukan? Saya tanya. Ini aritmatika bukan? Aritmatika. Aritmatika. Yakin? Aritmatika itu contohnya dia memiliki beda yang sama. Ini bedanya sama tah? Ini ke sini bedanya 3. Ini ke sini bedanya 6. Udah beda ya, udah enggak sama. Nah, berarti bukan barisan aritmatika. Oke, barisan apakah ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Barisan geometri, Pak. Siapa tadi? Naila. Oke, barisan geometri. Kenapa, Nay? Ini barisan geometri. Karena tidak berurutan, bedanya tidak sama. Bedanya tidak sama. Oke. Ada yang lain yang bisa jawab? Kenapa ini merupakan barisan geometri? Ayo. Mohon izin, Pak. Oke, silakan. Ini siapa nih? Siapa ini? Sulis atau siapa ini? Citra. Citra. Oke, Cit. Apa Cit? Silakan Cit. Karena setiap bilangan dikalikan 2, Pak. Karena setiap bilangan dikalikan 2. Oke. Ada lagi yang bisa menjawab lagi? Oke, silakan. Siapa? Ayo, berani. Berani menyampaikan pendapat, ayo, sampaikan. Jangan dipendam, nanti jadi jerawat. Halo? Mohon izin menjawab, Pak. Boleh, saya izinkan. Karena 3, misalkan 3 ditambah 3, 6 ditambah 6. Ditambah ini suaranya siapa sih? Susan ya? Oke, jadi kata Susan, ini alasannya karena setiap sukunya ini hasil dari penjumlahan 2 kalinya ya, karena makna dari 3 ditambah 3 itu berarti 2 kali 3 ya. Nih, 6 itu berarti kan 3 ditambah 3 kan? 3 ditambah 3 ini artinya adalah 2 kali 3. Ya, karena 3-nya ada 2. Paham ya? Nah, berarti jawabannya masih sama dengan yang disampaikan oleh Citra tadi. Karena dia selalu dikali 2, Pak. Ya. Jadi, bedanya barisan aritmatika dengan geometri itu terlihat dari bentuk sukunya nih. Perhatikan sekali lagi. Pada melotot semua ke saya. Ya. Nih, saya akan melotot di layar kamu. Ya. Kamu perhatikan layarnya. Ya. Kamu perhatikan di bentuk ini, suku ke sini ya, suku pertama dengan suku kedua, oh ini 2 kalinya Pak. Suku ke-6, suku ke-2 ke suku ke-3 ini 2 kalinya. Ya. 12 ke 24 ke suku ke-4 ini juga 2 kalinya. Artinya ini selalu dikali dengan bilangan yang sama, konstan. Ya. Jadi tetap, hasil perkaliannya selalu tetap. Ya. Jadi 3 selalu dikali 2. 6 dikali 2 jadi 12. 12 dikali 2 jadi 24. Paham? Untuk barisan geometri ya. Jadi bedanya dengan aritmatika, kalau aritmatika jumlahnya selalu sama atau dia selalu dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Tapi kalau antar tiap sukunya ya. Jadi suku tersebut itu merupakan hasil perkalian dari suku sebelumnya ya, di mana hasil bilangan yang mengalikannya itu selalu tetap. Jadi kalau dikalinya 2 ya selalu dikali 2 semua. Ya, nggak boleh dia yang 1 2 dikalinya, yang 1 3 itu bukan bukan geometri. Ya, contoh. Nih, perhatikan ya. Saya punya bilangannya 1 3 9 27 dan seterusnya.
Ini barisan bilangan aritmatika bukan? Ayo ngacung, siapa yang bisa? Barisan bilangan geometri, mohon maaf. Geometri bukan ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo, halo. Geometri bukan ya ini? Aritmatika atau geometri? Oke, saya tanya tuh lebih spesifik. Siap, Nah, siap. Nggak kelihatan tah? Nggak kelihatan tah? Kelihatan nggak sih? Halo, halo. Dari layar kelihatan Coba nggak? bilang geometri, Pak. Bilangan geometri. Tadi siapa yang jawab geometri? Saya nggak kelihatan dari layar saya. Saya, Pak. Oke, Rifki. Kenapa sih Ki? Ini merupakan geometri Ki? Karena setiap bilangannya dikalikan 3, Pak. Selalu dikalikan 3. Ya, kamu perhatikan nih sekali lagi. Perhatikan. Oh, suku pertama ya, suku kedua ini diperoleh dari suku pertama dikali 3. Ya. Barisan suku ketiga ini diperoleh dari suku kedua dikali 3. 27 ini diperoleh dari suku sebelumnya dikali 3 dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya, itu ciri dari barisan geometri ya. Contoh lagi, misal saya punya 100 50 25 ya, ini suku-sukunya nih. Suku pertamanya 100 dan seterusnya. Ini barisan geometri atau bukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo? Ayo, 100, 50, 25 dan seterusnya. Ini barisan geometri atau bukan? Ya, Susan, gimana San? Ini kamu udah open mic nih. Ayo, semangat, semangat. Pede, jangan malu. Apa, sampaikan. Karena Geometri. setiap bilangan dibagi 2. Karena setiap bilangan dibagi 2. Nah, berarti kalau geometri itu dibaginya sama atau dikalinya sama ya? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, ini memang barisannya barisan geometri, betul ya. Pak, ini selalu dibaginya tetap Pak, karena ini baginya 2, dibagi 2 ya. Betul juga. Dibagi 2 itu artinya setiap suku itu dikali setengah ya. Jadi ini tuh selalu dikali setengah. Ini selalu dikali setengah. Ini selalu dikali setengah. Ya kan? Kenapa? Karena 50 itu setengahnya dari 100. 25 itu setengahnya dari 50. Paham? Ya. Ya, jadi tetap dikali, tapi pengalinya menggunakan pecahan, yaitu setengah, dan dia konstan tetap. Pak, emang boleh? Boleh ya. Nggak mesti genap. Oke, nggak mesti bulat ya. Jadi bisa saja merupakan bilangan pecahan ya. Jadi kalau biasanya kalau bilangannya pecahan setengah, seperempat, itu nanti sukunya akan mengecil ya. Karena dia dibagi sih ya. Itu juga bisa. Tapi kalau kamu misalkan mau menyimpulkan Pak, yang penting pembaginya sama deh Pak, tetap. Itu juga it's okay, nggak masalah ya. Tapi kamu tahu bahwa dia yang kamu lihat kalau pembagi itu artinya kalau dia dibaginya selalu 4, itu artinya dia dikali oleh 1/4. Ya. Kalau dia selalu dibagi 3, ini berarti pengalinya itu adalah 1/3. Ya, itu kalau bilangnya nambah kecil, itu berarti dia menggunakan pecahan ya. Menggunakan pecahan yang kurang dari 1, maksud saya gitu ya. Karena dia bilangannya kurang dari 1. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke. Sekarang saya lanjut nih ke slide berikutnya. Oke. Sekarang kamu perhatikan. Buatlah cara untuk memudahkan kalian dalam menentukan banyaknya bakteri pada hari ke-N. Ya. Kamu lihat tadi. Banyak bakteri dari hari ke-8 aja udah 760 sekian, 68 ya. Bagaimana kalau kamu disuruh menentukan sampai hari ke-100 misalkan? Aduh, banyak banget kan? Ya. Memang masih bisa menggunakan kalkulator, tapi akan makan waktu sekali, itu banyak ya. Jadi akan makan waktu. Paham nggak? Maka di sini akan kita kenalkan dengan rumus suku
ke N-nya. Tolong kamu perhatikan nih sekarang. Tadi banyaknya bakteri di hari pertama itu 3. Kemudian 6 ya. 12 ya. 24 dan lain sebagainya. Nah, saya ambil satu pendapat dari kalian, cara yang banyak dijawab. Halo ini yang masih on dimatikan dong, ini suaranya ganggu. Oke, perhatikan sekali lagi, perhatikan. Kata kalian, ini pengalinya selalu sama kan? 3, berarti 6 itu diperoleh dari 3 dikali 2 ya. Kemudian 12 ini diperoleh dari 3 dikali 3 dikali 6 dikali 4, sorry. 6 dikali 2, sorry. 6 dikali 2, oke. 24 itu diperoleh dari 12 dikali 2 ya. Nah, perhatikan ini, itu Aji Sukamto, kamu perhatikan ke depan. Aji Sukamto saya ngelihat nih dari sini. Perhatikan ke depan. Jangan ngobrol. Oke. Dan seterusnya, coba perhatikan. Kamu meskipun pakai online saya bisa mantau ini dari sini muka-muka kalian ya. Nih, saya pecah lagi. 3 itu diperoleh dari 3 dikali 2 dikali 2 ya. 12 ini diperoleh dari 6 dikali 2 dikali 2. Nah, kamu lihat nih bentuknya 6 kali 2 kan kamu udah pecah juga jadi 3 kali 2 kali 2 kan. Ini jadi 3 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Ini berarti saya coba sederhanakan nih. Yang ini berarti jadi 3, suku pertama tetap, suku kedua juga tetap, ini 3 kali 2. Suku ketiganya ini berubah jadi 3 dikali 2 dikali 2. Dan suku terakhir atau suku keempatnya, ini saya 4 suku aja nih ya untuk sebagai contoh nih. 2 kali 2 kali 2. Coba. Dari bentuk ini, menurut kamu polanya bagaimana sih? Coba saya mau tanya. Yang selalu ada di sana apa menurut kamu? Coba sambil perhatikan, makanya sambil perhatikan ke depan. Perhatikan ke layar, biar tahu. Polanya apa menurut kalian? Pola yang ada di sini apa yang selalu muncul? Nih, perhatikan. Apa dulu bilangan yang selalu muncul menurut kamu? Ayo, ada yang bisa jawab? Bilangan yang sering muncul. Bisa jawab 3, Pak. 3, oke 3. Satu lagi apa San yang selalu muncul? 2. Nah, kamu tahu 3 ini dalam barisan ini sebagai apa 3 ini? Ayo. Dalam barisan ini berarti letak apa ini? Letak suku kan? 3 ini letaknya di pada suku keberapa ini? Suku pertama. Suku pertama. Oke, berarti dalam setiap perkalian dalam bilangan barisan geometri itu selalu muncul suku pertama. Ya, selalu muncul suku pertama yaitu 3 dalam hal ini. Ini saya menggunakan contohnya 3. Oke, A berarti selalu muncul ya. Oke, A, koma. Ya. Kemudian 2, kata Susan 2 selalu muncul. Nah, 2 ini sebagai apa? Ayo, ada yang bisa jawab 2 sebagai apa dalam barisan ini? Ayo. Semangat, ada yang bisa jawab apa? Dari mana 2 ini? Ayo, polanya ingat tadi. Dari mana 2 itu? Dari, ada yang bisa jawab? Tadi kan kamu mendefinisikan kan, kamu ngejelasin bahwa ini adalah bilangan yang selalu dikali 2. Tetap Pak, ini selalu dikali 2, ini dikali 2. Berarti 2 ini diperoleh dari hasil bilangan yang mengalikannya. Paham nggak? Ya. Jadi 2 ini diperoleh dari bilangan yang selalu mengalikannya. Misalkan 6, ini kan 3 dikali 2. 6 itu jadi 6 dikali 2 jadi 12 ya. Kemudian dikali 2. Ini jadi lambang nih. Dalam barisan geometri lambang 2 ini atau pengali yang tetap itu namanya R atau rasio. Jadi si 2 ini sebagai R atau rasio ya. Jadi sebetulnya rasio itu diperoleh dari perkalian yang tetap tadi. Ya, Pak, bagaimana kalau pembagian? Nah, kalau pembagian tadi ya contohnya 50, 25, 100, 50, 25 dan seterusnya. Itu artinya dia tetap dikali, rasionya berarti menggunakan pecahan yang kurang dari 1. Contohnya tadi setengah saya pakai. Ya, berarti kamu perhatikan suku kedua. Suku kedua ini 3 kali 2. Berarti apa dong?
Tadi yang suku pertama kan saya namain A ya. Berarti suku kedua jadi apa nih? 3 kali 2. Tiganya jadi A, 2-nya jadi R. Berarti apa dong? Ayo. Jadi apa? Ayo. Itu Citra dan Alia. Duo apa gimana duo? Ada yang bisa jawab? Ayo, ayo, semangat, ayo. Berarti 3 dikali 2, 3-nya sebagai A, 2-nya sebagai R. Berarti A dikali R gitu loh. Paham? Suku ketiga ini berarti 3 dikali 2 dikali 2. 3-nya sebagai A, 2-nya R, 2-nya R. Berarti jadi apa? Ayo. ARR, Pak. ARR atau A dikali R dikali R. Nah, berarti suku ketiganya, suku keempatnya jadi apa nih? A kali R kali Ya. R kali R, Pak. A kali R kali R kali R. Oke. Oh, berarti ini kan kalau perkalian dengan bilangan yang sama itu jadinya pangkat ya. Ini berarti AR, ini jadi AR pangkat berapa nih R-nya? Ayo. Pangkat 2. Pangkat 2, good. Ya. Ini pangkat berapa nih R-nya? Yang suku keempat? 3, Pak. Pangkat 3. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke polanya. Kamu perhatikan nih polanya. Ini suku pertama, ya. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Ini suku keempat. Kamu perhatikan. Oh, Pak, kalau pangkat pada suku pertama, R-nya ini enggak ada, Pak. Makna R enggak ada, ini karena R pangkatnya 0. Bilangan dengan pangkat 0 itu hasilnya 1. Bilangan yang dikali 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri kan. Maka R pangkat 0 tidak perlu ditulis, nggak masalah. Jadinya A ini tersisa A-nya doang. Ini suku pertama U1 ya. Ini suku kedua U2. Kamu perhatikan pangkat R-nya nih, polanya. Karena kalau A tetap kan konstan, A selalu ada. R-nya yang berubah-ubah, pangkatnya yang berubah ya. Suku kedua, oh pangkatnya cuma 1 Pak R-nya. Jadi ini pangkat 1. Yang suku ketiga, R-nya pangkat berapa itu? Suku ketiga R-nya pangkat berapa ini? Nih yang ini. Pangkat 2, Pak. Pangkat 2. Suku keempat yang ini, R-nya pangkat berapa itu? 3, Pak. Pangkat 3. Oke, kalau saya nyari suku ke-8 atau pada hari ke-8 itu suku ke-8, harusnya bentuknya bagaimana? A-nya selalu tetap kan? Yang berbeda-beda apanya nih menurut kamu dari 4 pola ini? Pangkat dari R-nya ya. Berarti Iya. R-nya pangkat berapa kalau suku ke-8? 8, Pak. Ayo pangkat 8 benar. Ini suku keempat pangkatnya 3 loh. Suku ketiga pangkatnya 2 loh. Ini tuh lihat tuh. Berarti pangkatnya 9. yakin 9? Lihat ini suku keempat justru malah pangkatnya jadi 3 R-nya. 3. Berarti 7, R-nya Pak. pangkat 7. Oke, pangkat 7 ya. R-nya harusnya pangkat 7. Oh, berarti Pak kalau sukunya ini 8 justru malah berkurang 1 pangkatnya. Paham gak sih? Jadi si pangkat R ini berkurang dari bentuk sukunya. Berarti kalau kamu nentuin lagi suku ke-20, U20. U20 berapa dong? Ayo. Ayo. U20 berarti berapa? A dikali R 19, Pak. R kali 19. Sip. Ya. R pangkat 19. Ini yang ini ya. Oke, sip. Betul ya. Nah, berarti kalau kamu butuh UN, nih perhatikan UN berarti dia sama dengan A dikali R pangkat. Ayo. Kalau ininya N, berarti ini R pangkat. Ada yang bisa jawab? Ayo. Pangkatnya ingat, tadi selalu berkurang 1. Berarti kalau ininya N diganti jadi 0. yakin 0. Masa N-nya 0? Ayo, ada yang lagi? Ada lagi yang bisa jawab lain? Yang lainnya? Boleh. N, Pak. N. Nah, N berapa? Lihat, apakah sama? Lihat, ini 20 kok ini 19. Berarti berkurang 1 dong. Berarti kalau ininya N, ini jadi N. N1. N. N1. N1. 1. N min N1. 1. Paham? Ya, jadi N-1 ini adalah rumus UN-nya. Jadi kamu sekarang udah punya
rumus baru ya. Yaitu kalau kamu nyari suku ke N pada barisan geometri, cukup kamu ambil suku pertama dikali perkalian konstannya ya, dipangkatkan N dikurangi 1. Jadi kalau kamu nyari suku ke-10 berarti ini AR pangkat 9. A dikali R pangkat 9, sorry bukan AR pangkat 9. A dikali R pangkat 9. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan di screenshot untuk dicatat barangkali buat catatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, halo? Kalau nggak ada saya lanjut. Nggak ada? Oke. Oke. Ini barisan apa ya? Ini barisan apa? Ada yang bisa jawab? Barisan geometri, Pak. Geometri ya. R-nya berapa ini? Ini geometri R-nya berapa? R-nya 2, Pak. Yakin 2. 3, Pak. 3, sip. R-nya 3 ya. Ini barisan A-nya berapa dalam barisan ini? Ini geometri, oke, betul. A-nya berapa? A itu suku pertama, berapa A-nya? 2, Pak. 2, R-nya berapa R-nya? R-nya 3 ya. R itu ingat, dia perkaliannya tetap nih. Ini 2-nya selalu antar sukunya dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 dikali 3. Jadi R-nya sama dengan 3 dari situ ya. Atau kamu bisa pakai cara yang lain, biasanya di dalam beberapa buku itu ditulisin ya. Itu dibagi antara suku sebelum dengan suku setelah. R itu berarti sama aja dengan 6 dibagi 2. Jadi sama dengan 3. Bisa juga pakai cara ini ya. Oke. Tapi yang kamu pahami R itu adalah perkalian tetap ya. Oke. Saya lanjut. Oke. Ini ada contoh soal. Ini ada soal. Silakan kamu kerjakan masing-masing nih. Pikirkan ya. Seorang anak sedang melakukan percobaan dengan menjatuhkan bola dari atas gedung ya. Dengan ketinggian bola saat dijatuhkan itu adalah 9 meter di atas permukaan tanah ya. Kamu bayangkan ya, kamu ibaratkan kamu lagi naik di atas gedung ya. Kamu jatuhkan bola, posisinya itu 9 meter dari atas tanah ya, di atas permukaan tanah. Kemudian diperoleh berdasarkan pengamatan ini katanya si bola itu kalau dijatuhkan pasti memantul kan ya. Bolanya bisa memantul. Ternyata pantulannya ini adalah 2/3 dari tinggi pantulan sebelumnya ya. Jadi mantul nih, berarti mengecil ya pantulannya karena 2/3 dari pantulan sebelumnya jadi mengecil. Tadinya 9 meter lebih kecil berarti. Nah sekarang tentukan ketinggian bola setelah pantulan kelima. Nah, saya kasih waktu untuk mengerjakan soal ini selama 5 menit. Silakan. Ya. Silakan tentukan ketinggian bola setelah pantulan kelima. Ayo. Tentukan. Saya kasih
Oke, halo, sudah dikerjain? Oke, sekarang saya tanya. Ada yang sudah? Oke. Saya tanya ke, coba ini,
Sebentar. Coba Syahrul Alfarisi. Syahrul. Buka mic-nya Syahrul, open mic, silakan. Terus udah. Masih ngotret. Oke. Ngotret apa? Yuk, silakan. Nanti saya coba Fiona. Halo? Iya Pak, siap. Sudah sampai mana, Nak? Ngerjainnya, Nak? Lagi ngitung apa, Nak, kamu, Nak? Lagi itu Pak, apa namanya? Masih belum paham, masih dioret-oret Pak. Oh, dioret-oret. Ya, oke. Ada yang sudah? Sok, saya kasih kesempatan, silakan yang udah. Mohon izin Pak. Ya, gimana San? Kalau salah nggak apa-apa kan Pak? Ya, ini Susan atau siapa sih? Susan Pak. Susan, gimana Ini San? Susan, ini Rosi. Oh, yang pakai olahraga siapa? Yang pakai olahraga itu? Rosi. Oh, Rohasi. San, ayo Rohasi, silakan. Pak. Rohasi, oh iya ya. Silakan San, apa? Gimana? Hasilnya 0,002. Oke, pecahannya berapa San? Pecahannya dulu. Pecahannya aja kamu hitung, pecahannya tadi berapa dapatnya sebelum ke 0,002 tuh? 16. 16 dibagi 16 dibagi per 16 per 6.561. Oke. Yang lain? Ngitungnya gimana San? Saya tanya sama kamu, ini bisa dapat 16 per 6.561 ini dari mana ngitungnya? Silakan. Jelasin. Dari sini. Dapat dari mana? Oke. Kira-kira ini kan soal barisan geometri ya. Berarti kan kamu ada dua yang kamu cari, yaitu A dan R. A-nya berapa sih? Coba. Atau kita uraikan dulu nih, perhatikan ya. Masalah ini kan dia ada di sebuah gedung ya, kamu lemparin bola, ini misalkan gedungnya nih ya, anggap aja gedung ini ya. Kamu misalkan di sini nih, dari sini bola itu diluncurkan ya, set ya. Dari sini bola itu diluncurkan ini sebanyak 9 meter. Nah, pantulan pertama, awas nih, pantulan pertama ya, berarti terjadi berapa meter? Ayo, pantulan pertama berapa meter kira-kira? Ada yang bisa jawab pantulan pertama berapa meter? Ayo, ingat katanya dia mantulnya ini 2/3 dari ketinggian, dari tinggi pantulan. Jadi kalau tingginya 9 meter, berarti pantulan pertama itu adalah 9 meter dikali 2/3 dikali 2/3. Ada yang dapat berapa pantulan pertama? Halo? Siapa yang bisa? Pantulan pertama berapa? Pantulan pertama 6 meter, Pak. Sip, Rifki dapat 6 meter pantulan pertamanya. Oke. Pantulan kedua, Rif, berapa Rif? Pantulan kedua. Ada yang bisa pantulan meter, Pak. Hah? Berapa? Pantulan kedua. Pantulan keduanya berapa? Pantulan kedua 4 meter, Pak. 4 meter ya. 4 meter? Oke. 4 meter ini diperhatikan ya. 4 meter ini diperoleh dari 6 dikali 2/3. 6-nya dari mana Pak? Dari pantulan sebelumnya ya. Oke, dapatlah ini jawabannya 4 meter. Karena 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 adalah 4 ya. Oke, bagus. Pantulan ketiganya berapa?
Mohon izin Pak. Ya, siap Susan. 2,6. Hah? 2,6. 2,6. Ayo, San, tinggian sebelumnya berapa San itu San? Kamu lihat itu. 4 kan? 4 dikali 2/3. Karena tetap nih 2/3-nya. 3. Ya. Nah, jawabannya adalah 8/3. Enggak bisa dibagi ya? 8/3 ya? Nggak bisa Pak. Iya, sip. 8/3, oke. Nah, berarti kalau saya rapihkan begini ya, ini di sini nih saya rapihkan, saya eraser dulu. Oke. Berarti 6 tadi ketinggian pertama, ketinggian kedua 4, ketinggian ketiganya atau pantulan ketiganya 3/8. Nah, sekarang kelimanya berapa? Nah, kita pakai rumus nih ya. Nih saya pendekatannya pakai rumus nih, perhatikan. Berarti A-nya ini adalah 6. Perhatikan, A-nya adalah 6 ya. R-nya berapa dong? Ayo, siapa yang bisa jawab R-nya berapa? Kalau sukunya bentuknya begini. Ayo. Oke, berapa San? Hah? 4 Pak. 4. R-nya 4, yakin? Nah, yang lain R-nya berapa? Rifki, R-nya berapa kira-kira? R itu adalah perkalian yang selalu tetap. Ayo. Berarti ini ke sini kan selalu tetap, dikali berapa tadi tuh? Kamu kan udah ngitung-ngitung tuh. Ini dong, nih dia kan 2/3. Kamu kan dapat 4 itu dikali 6 dikali 2/3 kan? Dapat 8/3 itu dari 4 dikali 2/3 kan? Berarti perkaliannya 2/3. Jadi R-nya kamu dapat 2/3. Maka di sini R sama dengan 2/3. Maka kamu mencari pantulan kelima, berarti U5 yang kamu cari. Ya, karena suku pertamanya 6. Pak, kenapa suku pertamanya bukan 9? Ya. Ingat yang ditanya di sini adalah pantulan kelima. Jadi pantulan pertama itu hasil dari 2/3-nya dari 9. Ya, jadi pantulannya sudah memantul. Nah, kamu perhatikan berarti U5 sama dengan A dikali R pangkat berapa? Ayo. R pangkat. Kalau saya nanya U5 berarti R-nya pangkat 4. Nah, jangan ragu. Oke. A-nya dapat 6 ya. A-nya 6, R-nya tadi dapat 2/3. Kamu substitusi. Nah, 2/3. Pangkatin 4 kan, ya. Sip. Kayak gini. Oke, dapatlah 6 dikali ya. Ini konsep eksponen berarti 2-nya pangkat 4. Awas nih, jangan sampai keliru ya. Dibagi 3-nya juga pangkat 4 ya. Jadi kalau perpangkatan dia dibagi ini maka 4 ini pangkat 4 ini milik kedua-duanya ya. Milik antara 2 dan 3 ya. Dapatlah ini ya. Pak, ini angkanya kegedean 2 pangkat 4. Oke, bisa diperkecil nih. 6. Ini kan 6 itu adalah 3 dikali 2 kan? 2 dipangkatkan 4 per 3 pangkat 4. Oke. Kamu perhatikan, berarti yang 3 ini boleh saya coret atau boleh dibagi dengan 1 3 yang di bawah karena di sini 3 bobotnya ada 3, ada 4, sorry. Maka dia pangkatnya berkurang jadi tinggal 3. Yang ini berarti dapatlah 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 pangkat 3. Sebenarnya sih cara ini boleh juga kamu uraikan aja, misal 2 pangkat 4 16 Pak, 16 kali 6. Nah, terus per bawahnya 3 pangkat 4 itu 81, itu enggak masalah ya. Nanti hasilnya tinggal disederhanakan, itu enggak masalah. Saya mau hasilnya ini langsung sederhana. 2 pangkat 5 ini 30, 2 per 3 pangkat 3 itu 27. Ya, 3 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 32 per 27. Nah, seperti itu caranya. Silakan didokumentasikan. Screenshotnya gimana? Gak ngerti. Masa screenshot dulu gimana? Caranya screenshotin. Iya. Oh, ini pen saya. Oh, ini ya lupa. Mau izin Pak? Ya, gimana Rifki? Ada pertanyaan? Masih kurang paham Pak dari setelah 6 2/4 per 3/4 Pak. Oh, iya.
Sebentar. Aduh. Sebentar. Saya mau screenshot ini dulu. Soalnya ini buat bahan. Ntar dulu, saya stop share aja. Oke, gimana, Van? Sebentar. Ini saya Oke, sebentar. Ini saya share screen lagi udah, Van. Oke, tadi kata Rifki bingung di mana, Ki? Sorry, tadi kepotong. Tadi setelah yang 2/4 dibagi 3/4 tuh Pak. Masih bingung Pak. Oh, 2/4 dibagi 3/4. Yang mana ya? Ya Pak, setelah itu masih apa jawaban di bawah itu masih agak bingung Pak. Oke. Tadi pas ini kamu paham U5, yang U5 sama dengan AR pangkat 4, paham sampai sini? Paham. Oke. Kamu dapat A-nya itu kan kita tadi dapat 6 ya. 6 dikali R pangkat 4. R-nya kan kebetulan 2/3. Dipangkatkan 4. Untuk menentukan R-nya paham? Tadi udah clear ya? Halo? Iya Pak. Untuk menentukan R-nya paham kan? Tadi dapat 2/3 yang saya udah jelasin. Paham? Ya, Oke. paham. Nah, Pak, pas proses ini gimana? Nih, perhatikan. Di dalam konsep eksponen ya, A per B pangkat N itu artinya A-nya dipangkatkan N per B-nya dipangkatkan N. Jadi pangkat ini milik kedua-duanya, milik pembilang dan juga milik penyebut. Jadi kalau ada bilangan pecahan dipangkatkan, itu yang pembilangnya kamu ikut pangkatkan dengan bilangan yang sama, penyebutnya juga dipangkatkan dengan bilangan yang sama. Ya, jadi di sini ya pangkatnya pun ini berarti si 4 ini, pangkat 4 ini milik 2 dan juga milik 3 ya. Berarti saya uraikan jadinya 6 dikali 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 4. Seperti itu ya. Sampai sini paham, Ki? Paham, Pak. Oke. Nah, berarti gimana, Pak? Nah, terus gimana? Berarti kita tinggal pangkatkan nih si 4-nya ya, 2 pangkat 4 yaitu 16. Berarti 16. 2 pangkat 4 itu 16. Coba kamu bisa hitung sendiri ya. 3 pangkat 4 berarti 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Berarti ada berapa tuh? Ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 berapa? Halo? Oke. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 80. 81 Pak. 81. Nah, ini bisa disederhanakan nih. 6 dibagi 3 itu 2 kan? 81 dibagi 3 itu 27. Jadi 2 kali 16 itu 32 dibagi 27. Jadi hasilnya sama, 32 dibagi 27. Bisa juga pakai cara ini. Tadi saya ngejelasinnya menggunakan cara pakai eksponen. Memang ada agak susah. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Good. Oke, mungkin pembelajaran saya ini bentar ya. Saya masih ada satu slide lagi yang saya mau share. Satu slide lagi, silakan diperhatikan. Tar dulu, ini saya mau ganti. Udah ya, oke. Oke, nih. Oke, saya mau menyimpulkan nih. Kita yuk simpulkan bareng-bareng. Apa sih itu barisan geometri? Ayo, ada yang bisa ngejawab apa sih barisan geometri?
Dari yang kamu tadi udah jelasin tuh, saya jelasin, terus kamu juga ikut diskusi. Apa itu barisan geometri? Aduh, siapa yang bisa jawab? Saya mau tunjuk aja, nih, ya. Tunjuk aja deh. Ahmad Sidik. Dik, gimana Dik? Buka open mic, Dik. Halo? Belum siap? Claudias. Claudias, halo? Open mic. Claudias. Atau di unmute, open mic. Kemana ini? Oke. Tias, oke, Tias aja lah. Tias, gimana Yas? Apa sih itu barisan geometri yang tadi udah kamu simpulkan tuh? Apa kira-kira? Pak, izin menjawab Pak. Ya, Tias, silakan Yas. Jadi barisan geometrik itu Pak, setiap bilangannya tuh dikalikan, coba dikalikan 2 Pak, tidak berurutan tuh Pak. Oh, selalu dikalikan 2? Oke, selalu dikalikan 2. Ada yang lain yang bisa ngejawab lagi? Tadi jawaban Tias katanya barisan geometri itu selalu dikalikan 2. Ada yang bisa jawab lagi? Siapa? Silakan. Open mic. Oke, silakan Rifki, Fajar. Gimana Rifki? Mohon izin Pak. Ya. Bilangan geometri adalah bilangan yang barisan yang konstan Pak. Penilaian perkaliannya konstan. Ya. Jadi apakah selalu 2? Tidak Pak. Tidak, ya, bisa lebih dari 2, bisa 2, bisa berapapun, pokoknya nggak mesti 2, ya. Seperti itu ya, Yas. Jadi bisa juga konstannya itu 3, ya. Tadi saya udah nyebutin beberapa contoh, ya. Siap. Oke, ada yang lain yang berani menjelaskan apa itu barisan geometri? Come on. Itu yang di kelas jangan ngobrol aja, ayo jelasin. Oke, sekarang saya minta satu entah taruna atau taruni yang mau ngejelasin, coba sebutkan contoh barisan geometri. Apa? Yang selain yang sudah saya terangkan yang tadi, contohnya jangan yang itu. Terserah kamu mau contohnya apa aja. Siapa yang berani? Silakan. Open mic. Halo, ayo mau selesai kapan ini? Mau nanti selesainya? Cepat. Ada yang bisa nyebutin? Halo? Ini saya tunjuk harus di open mic nih. Ini saya open mic paksa. Saya minta Umam. Umam. Halo Umam. Open mic sih Umam, Bu. Paksa. Mohon izin menjawab Pak. Ya, silakan. Contohnya 2,8,32,128. Setiap barisannya dikali 4. 4, oke. Contoh yang lain, Lutfan, coba itu Lutfan Hadi. Saya bisa contoh yang lain, ayo ada sampel yang lain selain itu. Selain tadi dijawab sama Rohaisi. Ini izin menjawab Pak. Ya, Lutfan, gimana Van? 4, Oke, 8, ya. 16, Sip. 32. Oke, setiap barisannya, barisannya setiap sukunya, betul. Dikali 2 Pak. Dikali 2. Oke, sip, bagus. Makasih ya. Nah, oke. Sekarang ini saya satu slide untuk tugas, silakan di screenshot ya tugasnya, nanti kamu kerjakan dan dikumpulkan. Nanti yang mengkoordinir adalah Bu Futi. Ya, silakan didokumentasikan. Di screenshot, nggak usah dicatat, lama saya nunggu nyatet screenshot.
Sudah? Sudah ya, sudah di screenshot. Oke, sebentar saya mau screenshot print layar. Mana Bu? Gimana print screen? Bu Sis, boleh print screen nggak? Gimana? Cara foto baik, pusing. Gimana? Udah, Bu. Terus? Sebentar ya, ini sedang saya dokumentasikan dulu. Oke. Oke. Sebentar ya. Semuanya on ya, ini saya mau foto. Gimana Bu tadi? Pak Ben di print screen aja, terus nanti nitip dulu di Word apa di WA gitu. Iya, iya Bu. Ini lagi di print screen. Iya. New ya. Ngomong ya kalau mau foto. Iya. Ya, sudah. Sebentar, Bu Fut. Sebentar, ini kita ke slide selanjutnya. Oke, satu lagi, tar dulu. Oke, ini saya foto, sebentar. Mana? Oke. Ya, makasih banyak semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Ya, semoga anak-anak 11 TKJ 2 selalu diberikan kesehatan, ya, perlindungan, dan sukses juga untuk minggu depan karena kalian masuk ke pekan PTS. Tolong partisipasinya sekali lagi dalam PTS ya, yang tertib PTS ya, semuanya hadir. Ya. Jangan sampai menyusahkan guru, oke? Ya, semuanya harus hadir ketika PTS nanti. Ya. Jadi terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Semoga kita tanggal 20 ini dengan kondisi yang memang tidak menentu, kita nggak bisa prediksikan nanti akan seperti apa, tapi semoga minggu depan tanggal 20 kita bisa bertatap muka ya nanti. Jadi pembelajaran juga jadi lebih enak juga ya.
Dan kalian juga bisa masuk ke sekolah, kan sudah kangen nih sama teman-temannya ya. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk siswa keluar dulu, taruna-taruni yang masih gabung di keluar, di kick off aja. Pak Ben, kitanya ini tah masih ini dulu, masih on dulu. Sebentar ya Bu, ini kayaknya ada rekan saya yang masih ada nih untuk kita observasi. Sebentar ya, sebentar. Ini paling mohon maaf nih, observer ada Bu Rosi, ada Erlinda, ada Bu Willy. Untuk tunggu dulu sebentar aja. Oke, makasih banyak yang hari ini ada Bu Rosi, ada Bu Willy juga tadi ya saya lihat ada. Kemudian ada Erlinda. Ini kebetulan saya bawa satu mahasiswa saya yang nanti akan ngontrak mata kuliah saya Didactical Design Research untuk hadir juga hari ini. Makasih ya Erlinda atas waktunya. Nanti kita ketemu di minggu depan, kita mulai perkuliahan DDR ya. Mungkin nanti DDR juga banyak di observasi juga. Karena mata kuliah itu sudah saya daftarkan untuk ikut program. Jadi mata kuliahnya juga nanti kita berbasis pada pengamatan ya. Jadi kita nanti akan lihat kelasnya akan saya buat jadi lebih banyak praktek ya. Jadi siap-siap nanti teman-teman yang mengontrak mata kuliah Didactical Design Research nanti akan kita buat lebih banyak aktivitas seperti itu. Saya ingin menanyakan dulu ke observer. Tadi saya mau review dulu sedikit ya. Jadi tadi saya coba merangsang anak itu sebenarnya ada beberapa hal yang di luar apa yang sudah kami siapkan ya. Karena memang kita bekerja pada mengejar waktu jadi dan kondusivitas karena kebetulan anak-anak hari ini sedang ada kegiatan bersih-bersih sekolah jadi memang berbenturan jadi kegiatannya mungkin agak sedikit nggak fokus ya jadi anak-anak itu jadi mohon maaf jadi memang ada kendala lah ya di situ. Oke, tapi tadi saya coba mentreatmentkan ada beberapa hal yang saya berikan kepada anak ya terutama saya coba pancing anak untuk berpikir memang harus banyak stimulus ya yang harus diberikan itu karena memang kita target untuk anak SMK itu memang agak sedikit
beda ya. Jadi memang stimulusnya harus benar-benar gitu ya. Tadi saya coba pasang untuk anak bisa menggapai sendiri pun harus dipancing beberapa clue yang harus saya berikan. Ya, seperti itulah contoh yang sudah saya berikan. Mungkin memang jauh dari kata sempurna, tapi apa yang sudah saya upayakan itu saya berharap bisa dipahami dengan baik oleh siswa tadi ya. Silakan untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk Ibu observer, ada Bu Willy dan Bu Rosi ya. Nanti juga Erlinda saya coba tanya. Willy dulu, Bu Willy, gimana Bu Willy tadi, apa hasil evaluasinya yang perlu kami perbaiki? Karena nanti kemungkinan besar open kelas 3 kita menggunakan tatap muka, Bu. Jadi saya sih berharapnya kita bisa siaran langsung streaming ya. Jadi tapi nanti saya mau upayakan dulu biar bisa ditonton juga oleh beberapa orang. Open kelasnya kita mau streaming. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terdengar ya? Halo semuanya, ketemu lagi. Sama kita semua. Langsung aja ya. Langsung aja mungkin ke materi ya. Sekarang kemarin aritmatika, sekarang geometri. Gimana ya mulainya? Kalau saya lihat sekarang karena kemarin kan masih pertemuan pertama ya, jadi saya juga masih menerka-nerka karakteristik siswanya juga. Terus tadi Pak Benny udah bilang ternyata untuk siswa SMK, dan saya juga lihat gitu tadi ternyata memang tidak semudah menjelaskannya, itu tidak mudah gitu ya. Meskipun targetnya kita mau apa gini, kita udah siapkan maksimal seperti tadi PowerPoint dan sebagainya, tapi masih banyak. Dan saya lihat itu masih memang meskipun masih awalnya itu materinya masih bingung, mahasiswanya juga masih bingung gitu kan ya. Meskipun udah dipancing-pancing kayak tadi kan, kayak untuk mencari UN yang baris geometri itu kan udah sama Pak Ben itu 3 itu apa? A gitu kan ya. 2 itu apa? Terus yang itu 2 itu apa gitu. Udah dipancing sampai detail juga, masih banyak kebingungannya gitu kan. Nah, untuk pengajarannya sih bagus gitu, menstimulus gitu kan dari awal-awalnya kayak gitu. Kemudian saya kan nanti tadi jadi observer di kelompok ya, langsung aja ke kelompok gitu ya. Untuk tadi kelompok saya dapat kelompoknya kelompok 1 di sana, karena mungkin yang Susan sama Ivan, Syahril sama Aji ya. Aji mereka di sekolah ya Pak Beni? Iya betul, jadi memang ada kegiatan di sekolah, jadinya bareng-bareng. Katanya sih bilangnya udah diskusi di sampingnya ya, tapi kelihatannya kayaknya sendiri-sendiri aja sih, nggak tahu mungkin karena di mute juga suaranya, jadi nggak kedengeran diskusinya kayak gimana gitu kan. Nah mungkin mereka diskusi, tapi yang kelihatan mengerjakan tuh ya, yang kelihatan itu tuh Susan itu ada beberapa orang ya di sana tuh. Susan berapa orang di sana tuh? Ada Susan tuh ada 2 orang ya, berapa sih? Ada Susan, ada Ivan, Syahrul, Aji. Nah pokoknya mah itu aja ya. Jadi dia yang kelihatan tuh yang Susan gitu, tapi yang lainnya kurang tahu, dia kurang nih, saya nggak bisa dengar bagaimana percakapannya itu, jadi saya nggak bisa lihat bagaimana kemampuan sejauh mana dia bisanya mengerjakan soal yang tadi latihan yang Pak Beni berikan itu. Tapi pas dipresentasikan sama Ipan ya tadi itu, nah dia ini yang Rizky R, nggak tahu Rizky R itu di sekolah apa di Bu. Kayaknya dia lagi di rumah, Rizky R itu. Di rumah itu juga nggak ada pokoknya mah mungkin yang tercipta diskusi itu yang ini tuh di sekolah, yang di rumah ya. Kebetulan ini juga yang minggu sebelumnya juga saya kan dapat kelompoknya itu Susan, Syahrul sama Rizky Ramadan ya,
cewek itu ya, Rizky Ramadan itu di rumah juga ya kayaknya Pak Ben. Dia juga nggak ada interaksinya, nggak tahu mungkin di WA atau gimana gitu, tapi nggak ada gitu. Terus kan tadi juga ditanya ya sama Pak Beni, Rizky berapa yang kamu dapat, berapa cara yang kamu dapat gitu kan? Dia nggak ada respon, dia kayaknya mau jawab tapi nggak tahu dia ragu apa gimana, soalnya kan udah ini tuh udah on tuh audionya, tapi dia pakai masker juga jadi nggak kelihatan dia gimana nya gitu kan ya. Nah kalau yang kelihatan aktif itu yang Susan, yang minggu lalu juga kan Susan juga kan ya yang aktif, yang di kelompok saya tuh. Ya, soalnya Susan, itu tapi motor, yang memang Bu. dipresentasikannya itu sama Ivan juga gitu. Nah karena mungkin ini juga online juga ya, jadi kita nggak bisa ngelihat bagaimana antusias siswanya juga. Betul. Gitu kan. Kayak yang Claudias itu kan, Claudias juga kan nggak kelihatan sama sekali, nggak ada suaranya sama sekali, dia di rumah nggak tahu, katanya tadi ada yang ditugaskan sama gurunya kan, kata Susan tuh ada yang disuruh sama gurunya siapa gitu. Jadi tadi tuh mungkin karena waktu yang kurang tepat juga ya, nggak seefektif minggu lalu ya. Kalau minggu lalu memang full semuanya bisa gitu. Itu kalau sekarang kan terganggu, mungkin itu aja. Kayaknya yang lebih ke di sini siswa yang kurang karena banyak gangguan jadi kurang konsentrasi atau gimana gitu kan dalam memahami materinya kayak gitu. Tapi untuk stimulus dalam pemberian materinya sih sudah cukup, sudah baik gitu. Apalagi kan di akhirnya juga diberi siswa diajak untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah tadi dipelajari gitu kan. Gitu mungkin dari saya. Oke, makasih banyak Bu Willy. Bu Rosi barangkali mau menambahkan atau bagaimana? Silakan Bu Rosi. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Beni, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Meskipun saya bukan guru matematika, jadinya saya akan menilai secara keseluruhan saja. Kalau ngomongin ke konteks matematika, takutnya salah, pasti salah, karena saya juga merupakan manusia yang fobia dengan angka gitu Pak Beni. Kecuali angka dalam uang, saya nggak fobia. Itu sih nominalnya sampai 12 digit 0 juga saya seneng gitu Pak Beni ya. Nah ini menilai ya, bukan menilai sih, kalau menilai Pak Beni sudah menyampaikan dengan sebaik-baiknya ya, karena kan Pak Beni pengalamannya sudah banyak sekali dalam sepak terjang kematematikaan. Pak Beni juga sebagai guru, dosen juga iya gitu ya, coaching juga iya gitu kan. Jadi saya tidak ragu dengan kemampuan Pak Beni, cuman yang menjadi permasalahannya, saya mengamati dari awal sampai akhir barusan pembelajaran matematika, itu ada pada siswa. Masalahnya apa? Ya tidak pede itu, jadi tidak percaya diri begitu. Kebanyakan siswa itu tidak percaya diri, nggak tahu alasannya itu apa, mungkin mereka takut salah, atau mungkin memang tidak yakin dengan kemampuan diri begitu. Nah mungkin di sini tugas guru memberikan sebuah strategi yang cukup menyenangkan bagi siswa untuk belajar matematika begitu. Mungkin ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Yang pertama mungkin bagaimana cara kita membuat matematika itu lebih menyenangkan gitu. Karena mungkin dalam satu kelas itu bisa dikategorikan tiga golongan siswa. Yang pertama siswa yang tidak senang matematika, ada yang kedua yang cukup sedang, dan yang ketiga mungkin menyukai matematika. Bahkan 4 kali ya Pak Ben, ada yang fobia bahkan antipati dengan matematika. Justru itu kan merupakan murid yang bermasalah yang kita harus memberikan stimulus kepada mereka bagaimana cara merangsang mereka supaya senang dengan matematika. Termasuk saya Pak Beni ya. Saya harus diberikan stimulus supaya senang dengan matematika gitu, karena saya termasuk orang yang fobia sekali dengan matematika. Kemudian yang kedua, mungkin cara guru untuk meringankan hambatan mereka belajar matematika. Jadi mungkin yang saya lihat tadi ada beberapa siswa yang memang mengalami hambatan ketika belajar matematika. Nggak tahu itu hambatannya apa ya, cuman dari cara mereka berpikir, kemudian menjawab soal, begitu kayaknya ragu-ragu gitu tuh. Mungkin ada beberapa hambatan dan kita sebagai guru memang wajib untuk mencari jalan keluar atas hambatan-hambatan yang mereka alami. Kemudian yang ketiga, mungkin mempersiapkan dari mulai pendekatan, strategi, model, metode, sampai ke teknik pembelajaran matematika yang baik, begitu ya. Karena dari mulai pendekatan, strategi, dan sampai ke teknik itu biasanya guru yang membuat
buat sendiri dengan cara apapun, bagaimanapun, mau jungkir balik begitu. Yang penting siswanya senang gitu tuh. Ya, nah itu kemudian yang keempat itu guru bolehlah kalau nanti misalnya sudah tatap muka begitu, ada semacam games gitu ya, permainan. Pokoknya Pak Beni tahulah permainan dan games apa yang cocok bagi mereka, karena tidak semua permainan anak juga bisa menyukainya begitu, tapi harus disesuaikan dengan bagaimana kondisi siswa di sana, karena kan saya tahu antara siswa SMK dengan SMA dengan MA pesantren dan lain sebagainya itu berbeda kondisi latar belakang mereka itu ya. Jadi yang lebih itu adalah Pak Beni. Nah, kemudian yang selanjutnya proses pembelajaran. Mungkin cuman itu aja Pak Beni ya, yang saya sampaikan, karena mungkin waktunya sudah siang. Terima kasih ya Pak Beni ya. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Rosi, Bu Willy ya, yang kemungkinan besar juga insya Allah ya nanti tahun depan untuk ikut program-program lain yang disediakan oleh L2 Dikti. Ya, ini juga salah satu pengalaman juga untuk kita semua dalam proses inovasi dalam proses pembelajaran dan perkuliahan. Oke, mungkin untuk Pak Beni, kalau saya bandingkan ya untuk pertemuan yang kemarin sama sekarang, kayaknya siswanya itu lebih antusias yang sekarang. Mungkin Pak Beni mungkin yang begitu menggebu-gebu, berkobar semangatnya. Jadi menularkan virus yang baik juga buat siswanya ya. Good lah Pak Beni. Terima kasih banyak. Oke. Bagus. Oke, makasih banyak Bu Rosi. Untuk Erlinda nanti kita akan reviewnya ketika perkuliahan saja. Nanti mohon catatannya disimpan ya, Nanti kita coba akan diskusikan ketika perkuliahan berlangsung. Makasih banyak semuanya atas waktunya hari ini. Mungkin saya mau akhiri ya, karena memang waktunya udah semakin siang karena ini mau sholat Jumat. Makasih banyak atas partisipasinya untuk rekan-rekan juga. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Nanti dulu saya mau screenshot, saya lupa. Saya foto aja deh. Biar cepat. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Terima kasih semuanya. Dosen Pak. Sama Bu Rosi.